kabar yang luar biasa membahagiakan karena kepala dari lembaga yang berkali-kali kita kritik ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kepala Badan Gizi Nasional, yang akhirnya kalau kepalanya saja sudah maling berarti bukan Badan Gizi tapi Badan Garong Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara saya dimanapun berada, terutama yang di Kudus, Pati, Muria. Ini karena saya sedang di rumah dan teman-teman wartawan yang ada di Muria Raya hadir untuk ngobrol-ngobrol. Kita telah mendapatkan satu kabar yang luar biasa membahagiakan karena kepala dari lembaga yang berkali-kali kita kritik ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kepala Badan Gizi Nasional, yang akhirnya kalau kepalanya saja sudah maling berarti bukan Badan Gizi tapi Badan Garong Nasional. Dan jelas bahwa apa yang kita sebutkan berkali-kali itu tidak salah. Kita sebut bahwa NBG ini bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Dan kita bayangkan, kalau kepala BGN-nya saja itu korupsi, miliaran per hari, bukan mustahil, dan justru cenderung terindikasi, di bawah pun hal yang serupa terjadi. Karena Pak Prabowo sendiri berkata, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau kepala yang sudah busuk, bisa dipastikan badannya juga busuk. Nah, hari ini kita tahu bahwa kepala yang busuk itu namanya adalah Pak Dadan, dengan dua wakilnya yang kemudian juga ditangkap Kejaksaan Agung. Yang kebetulan kalau sama Pak Sony, salah satu wakil kepala BGN yang ditangkap itu, saya punya pengalaman khusus. Beliau itu sempat mengantai saya monyet ketika saya mengkritik MBG. Dan terima kasih Pak Sony dan selamat untuk memproses nasibnya yang baru. Semoga tidak kedinginan kalau di ruang-ruang tahanan nanti. Saya ingin memotret kejadian ini dalam kerangka apresiasi yang pertama. Karena apa yang kita kritik akhirnya dibuka oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Bagi saya, peristiwa ini secara objektif tetap harus kita apresiasi. Karena ini adalah langkah yang positif untuk penegakan hukum kita. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa yang namanya hukum itu tidak pernah lepas dari politik. Apalagi sejak dalam kepemimpinannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang sejak awal saja memang memperlakukan hukum sebagai alat untuk politik. Sehingga saya ingin meng-capture kejadian ini dalam kerangka itu, bahwa kita harus sama-sama hati-hati. Kalau setelah Pak Dadan ditangkap tidak ada perbaikan sistem di dalam menjamin akuntabilitas daripada penggunaan anggaran di MBG, maka yang terjadi sebenarnya bukan penegakan hukum, tetapi penumbalan, pengambing hitaman, supaya medan konflik itu berpindah. Kita sama-sama tahu bahwa selama ini ketika orang mengkritik MBG, orang tidak sekedar bicara soal implementasi, orang bicara soal design thinking, intensi, yang sejak awal melatar belakangi program ini. Saya berkali-kali sampaikan bahwa program ini sebenarnya tidak didesain untuk membuat anak-anak yang stunting jadi tidak stunting, karena sudah terlambat. Stunting itu bisa diatasi ketika usianya sebelum 5 tahun. Kalau orang sudah SD, SMP, SMA, usianya jauh daripada 5 tahun, kalau memang dia untet, stunting, ya itu tidak kemudian bisa setinggi Michael Jordan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini untuk gizi pun, stunting itu kan angkanya 19%. Kenapa yang dikasih itu targetnya adalah 100%? Ini adalah tanda bahwa sejak awal intensi daripada MBG itu adalah maling berkedok gizi. Sehingga menurut saya penangkapannya Pak Dadan di Kejagung ini bukan karena beliau maling saja, tetapi bahwa pesan dari Presiden kepada Pak Dadan bahwa malingmu kurang canggih. Maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Nah, Bu Nani sendiri kan sempat sampaikan ke saya waktu itu ketika saya ngetik maling berkedok gizi, beliau sampaikan bahwa ada ketua BEM yang menyampaikan MBG itu maling berkedok gizi. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkep. Begitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Nah, kita sama-sama ingin bilang bahwa kalau sistemnya tidak diubah, kalau peserta atau penerima manfaat itu masih tidak tertarget, maka MBG sampai kapanpun adalah maling berkedok gizi. Yang berpindah dan berubah hanya aktornya. Dan ini juga tidak boleh membuat kita lepas dari fokus utama kita, bahwa yang paling utama bersalah bukan Dadan, tapi Prabowo Subianto. Dadan itu sejak kapan jadi pejabat? Beliau sejak kapan punya kekuasaan? Baru-baru ini. Dalam psikologi politik, tidak mungkin orang yang baru punya kekuasaan punya cukup keberanian untuk korupsi setiap hari miliaran. Kita bayangkan kalau sudah lebih dari 500 hari MBG itu berjalan, hampir 2 tahun ini, maka 1,5 triliun sendiri uang yang dikorupsi oleh Dadan ini. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana Tio teman-teman ya, seorang mahasiswa ketua UGM, ketua BEM UGM yang
beberapa waktu ini viral ya, gara-gara beliau sangat berani mengkritik Prabowo, teman-teman. Karena Tio ini ya seorang mahasiswa, tentu beliau beberapa kali diundang di berbagai acara ya, karena beliau sangat berani mengkritik ya MBG, teman-teman. Dan hal yang menarik yang disampaikan Tio adalah ketika ia mengatakan bahwa MBG itu adalah maling berkedok isi. Keberanian daripada Tio ini akhirnya kan terbukti, teman-teman. Terbukti dengan 3 pimpinan, mantan pimpinan MBG ya, yaitu ketua BGN itu sendiri ya, yaitu Dadan Indrayana, teman-teman, dan 2 wakilnya yang kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung ya. Ini kan sangat miris sekali ya, karena kalau kita lihat ini pimpinan, teman-teman, kepala yang kemudian akhirnya perkataan dari Tio itu akhirnya kan terbukti ya. Ya selama ini Tio ya dianggap anak muda yang sok kritis lah dan sebagainya. Ternyata para termul kemudian kan mingkem dan diam, teman-teman, lantaran apa yang disampaikan Tio kemudian akhirnya kan benar ya. Dan ini menjadi bahan evaluasi untuk Prabowo Subianto sebenarnya ya, supaya memilih orang-orang yang betul-betul berkompeten ya. Dan Pak Prabowo mendengar setiap kritikan daripada Tio, teman-teman, mendengar kritikan yang disampaikan oleh anak muda ini ya, mahasiswa ini, sehingga Prabowo kemudian merombak ya kepengurusan Badan Gizi Nasional, dan ini sangat baik, teman-teman. Semoga aja ya kan BGN ini ya terus berbenah, teman-teman, menjadi lebih baik sehingga masyarakat percaya ya kan. Dan sasaran daripada MBG ini tentu adalah masyarakat yang betul-betul membutuhkan, masyarakat yang betul-betul berhak menerima MBG tersebut ya, bukan malah disapuratakan anak orang kaya juga dapat ya. Di sisi lain ini juga bisa efisiensi, teman-teman. Dan kenapa ya Tio selama ini kemudian memberikan kritikan pedas ya, karena kita tahu bagaimana Dadan yang ada banyak pengadaan yang sedang viral waktu itu ya, kaos kaki ya, sepeda motor dan sebagainya, teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.